Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan di siang hari ini, kami selaku kelompok 1 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Yoga Yolanda, MPD, dengan materi yang kami bawakan, sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Kemudian sebelum memulai presentasi, perkenankan kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Untuk saya sendiri, nama saya Faris Salman Rusdian Andrinata, dengan nomor NIM 220606110016. Kemudian dilanjutkan dengan teman saya, Mas Anan, monggo. Perkenalkan, nama saya Alan Fananda dengan nomor NIM 220606110029. Selanjutnya, Dilanjut dengan saya, Aska Affarina, dengan nomor NIM 220606110012. baik. Nama saya Syahda Ansila, nomor NIM 220606110019. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya selaku pembawa presentasi kali ini akan langsung memulai presentasi materi tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia yang akan dibuka dengan materi pertama, yakni sejarah singkat bahasa Indonesia. Poin pertama, sejarah singkat bahasa Indonesia adalah asal-muasal bahasa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki bahasa daerah. Dengan demikian, untuk keperluan berkomunikasi antara suku bangsa diperlukan bahasa perantara atau lingua franca, yaitu bahasa pengantar. Bahasa perantara yang terpilih adalah bahasa Indonesia. Hal ini dibuktikan melalui salah satu pernyataan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Dan bahasa Indonesia secara resmi menjadi bahasa negara setelah proklamasi kemerdekaan bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Bahasa Indonesia dalam UUD 1945 tercantum dalam pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Namun, eksistensi bahasa Indonesia telah lama melekat dalam kehidupan bermasyarakat jauh sebelum itu. Bahasa Indonesia secara linguistik merupakan varian dari bahasa Melayu, Yanti Zabadi Rahman. Bahasa Melayu menjadi bahasa perhubungan di Nusantara sejak abad awal penanggalan modern. Berbagai negara di kawasan Asia Tenggara seperti Brunei Darussalam, Malaysia, dan lain-lain menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Secara spesifik, bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu, dari daerah Riau. Mengingat bahwa Riau adalah bagian dari bangsa Indonesia, maka menjadikannya sumber dari bahasa Indonesia bukanlah hal yang akan merusak persatuan bangsa. Berikut ini beberapa faktor yang menjadikan bahasa Melayu dari daerah Riau sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia atau bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu begitu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa ini tidak dikenal dengan tingkatan bahasa, seperti bahasa Jawa dengan istilah kuko atau kromonya, atau perbedaan bahasa kasar dan halus, seperti dalam bahasa Sunda, kasar atau lemes. Kemudian yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu Riau menjadi sumber utama atau ibu dari bahasa Indonesia. Kemudian poin yang keempat dari faktor yang menjadikan bahasa Melayu Riau sebagai bahasa Indonesia adalah
bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Dari empat faktor di atas, dapat kita menyoroti alasan ketiga, yakni rasa legowo yang dijunjung oleh suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya. Pada dasarnya, kesukarelaan ini adalah sebuah tanda bahwa pada masa sebelum kemerdekaan, keinginan bersatu lebih tinggi daripada sifat kesukuan. Suku Jawa, misalnya, adalah suku terbesar seiring dengan penguasaan Majapahit pada kerajaan-kerajaan di hampir seluruh Nusantara. Peristiwa yang tercatat dalam sejarah itu membuat masyarakat suku Jawa tersebar hampir seluruh Nusantara. Persebaran itu pun membuat bahasa Jawa juga turut tersebar. Atas dasar itu, suku Jawa bisa saja menunjukkan keegoisan dengan bersikukuh bahwa bahasa Jawa lah yang harus menjadi sumber dari bahasa Indonesia. Tetapi pada realita tidak mengatakan seperti itu. Suku Jawa dan suku-suku lain berbesar hati bahwa bahasa Melayu Riau lah yang pantas menjadi ibu dari bahasa Indonesia. Kemudian lanjut pada poin kedua dari sejarah singkat bahasa Indonesia, yakni peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Pentingnya persatuan dan kesatuan semakin dirasakan oleh masyarakat untuk mencapai kemerdekaan. Salah satu entitas yang disadari kekuatannya dalam rangka mencapai kemerdekaan adalah bahasa. Karena itu, berbagai peristiwa untuk mengukuhkan eksistensi bahasa Indonesia pun terjadi. Salah satu peristiwanya yakni Sumpah Pemuda. Pada bulan Oktober bukanlah bulan yang biasa-biasa saja bagi bangsa Indonesia. Karena di dalam bulan Oktober tersebut telah disusun sebuah Sumpah Pemuda yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bagi bangsa ini. Sumpah adalah istilah sakral bagi bangsa Indonesia. Dalam KBBI, sumpah berarti pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci. Nyatanya memang demikian, Sumpah Pemuda memanglah sakral. Ia menjadi pondasi semangat yang kokoh bagi pemuda di seluruh tanah air untuk mencapai kemerdekaan. Artinya, setelah diikrarkan pada 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda senantiasa disiarkan di berbagai surat kabar serta dibacakan pada pertemuan-pertemuan berbagai organisasi. Bahkan setelah kongres yang hasilnya ditertawakan para pejabat kolonial Belanda, berduyun-duyun lahir organisasi politik yang memakai kata Indonesia. Sebut saja Partai Indonesia atau Partindo pada tahun 1931. Persatuan Bangsa Indonesia atau Partai PBI pada tahun 1931 juga, dan Partai Indonesia Raya atau Parindra yang lahir pada tahun 1935 dan sebagainya. Yang tak kalah keren lagi, pada tahun 1930 lahir sebuah organisasi bernama Indonesia Muda yang merupakan gabungan dari organisasi-organisasi yang terlibat dalam Kongres Pemuda II. Kesakralan dan pengaruhnya yang signifikan ini menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk memutuskan 28 Oktober sebagai Hari Nasional melalui Kepres nomor 316 tahun 1959. Di antara 3 putusan Sumpah Pemuda, kita bisa menyoroti hal yang sering disepelekan karena keberadaannya dianggap tak sebegitu pentingnya dibanding 2 putusan lainnya, yakni bahasa Indonesia. Para pemuda dalam Kongres Pemuda II tentu menyadari betul kekuatan bahasa Indonesia, sehingga ia patut juga diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada hari itu. Menjunjung bahasa Indonesia adalah bentuk perlawanan terhadap politik pecah belah yang diterapkan oleh Belanda. Apakah kemudian perlawanan itu berhasil? Ya, memang nyatanya begitu. Bahasa Belanda yang sebelumnya diagungkan sebagai bahasa elit perlahan ditinggalkan. Hal ini karena para pemuda, baik yang ada di Indonesia maupun di Belanda, setia terhadap sumpah itu, yaitu Sumpah Pemuda yang telah diikrarkan pada tahun 1928. Kemudian untuk
poin ketiga dari sejarah singkat bahasa Indonesia, yakni Kongres Bahasa Indonesia, akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni Alan Fananda. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Saudara Faris untuk baiklah, untuk poin ketiga dari sejarah singkat bahasa Indonesia yaitu Kongres Bahasa Indonesia. Semangat merawat bangsa Indonesia terus terjadi hingga kini. Salah satunya terselenggaranya Kongres Bahasa Indonesia. Melalui Kongres Bahasa Indonesia, seluruh buku tatanan bahasa yang sudah ada dinyatakan tidak memuaskan lagi, sehingga perlu disusun tata bahasa baru sesuai dengan perkembangan zaman. Berikut adalah Kongres Bahasa dari yang pertama sampai yang ke-12. Yang pertama ada Kongres Bahasa yang pertama yang terjadi di Solo. Yang kedua, Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan. Yang ketiga, Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga di Jakarta. Yang keempat, Kongres Bahasa Indonesia yang terjadi pada tanggal 21 sampai 26 November. Kongres Bahasa kelima, Kongres Bahasa ke-6, Kongres Bahasa ke-7, Kongres Bahasa ke-8, Kongres Bahasa ke-9, Kongres Bahasa ke-10, Kongres Bahasa ke-11, dan Kongres Bahasa ke-12. Dari kongres-kongres tersebut menghasilkan sebuah keputusan-keputusan yang mutlak, yaitu mengenai perubahan untuk menyempurnakan bahasa Indonesia, dan juga mengenai pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan kebijaksanaan, kebudayaan, keagamaan, sosial, politik, dan ketahanan nasional. Baik, untuk masuk ke poin 4, yaitu kilas balik peremajaan bahasa Indonesia. Selain peristiwa-peristiwa yang disampaikan di atas, ada beberapa peristiwa lain yang berkenaan dengan perkembangan bahasa Indonesia yang penting untuk diketahui. Yang pertama adalah penyusunan ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H. A. van Ophuijs. Yang kedua, pendirian Badan Penerbit Buku-buku Bacaan pada tahun 1908. Yang ketiga, pidato menggunakan bahasa Indonesia untuk pertama kalinya dalam sidang Volkskammer. Yang keempat, pendirian sebuah angkatan sastrawan muda bernama Pujangga Baru. Yang kelima, penyusunan tata bahasa baru bahasa Indonesia oleh Sultan Takdir. Yang keenam, peresmian Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Yang ketujuh, penggunaan ejaan Republik. Yang kedelapan, peresmian Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang ke-9, bahwa ejaan yang sudah disempurnakan lagi menjadi Ejaan Bahasa Indonesia, EBI, pada tahun 2015 melalui Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Mungkin itu saja. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azka. Saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Secara umum, fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi, alat ekspresi diri, alat adaptasi dan integrasi, dan alat kontrol sosial. Fungsi ini berlaku bagi semua bahasa di dunia, tak terkecuali bahasa Indonesia. Akan tetapi, bahasa Indonesia memiliki fungsi yang lebih daripada itu, karena ia berkedudukan sebagai bahasa nasional sekaligus bahasa resmi. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia telah diikrarkan dalam Sumpah Pemuda sebagai bahasa persatuan. Sumpah Pemuda adalah tonggak utama pergerakan kemerdekaan Indonesia yang juga dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Hal ini pula lah yang membuat bahasa Indonesia dicantumkan dalam UUD RI tahun 1945 pasal 36 yang menempatkan sebagai bahasa nasional. Jadi mengutamakan bahasa Indonesia pada era ini sama dengan menjaga cita-cita para pendiri bangsa
Adapun kedudukan bahasa Indonesia ada dua, yaitu yang pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang tertera di UUD nomor 24 tahun 2009 pasal 25 ayat 1 yang diantaranya bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Jati diri, 2. Kebanggaan nasional, 3. Sarana pemersatu berbagai suku bangsa, 4. Sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Berikut adalah paparan ringkasan mengenai fungsi-fungsi yang akan dijelaskan oleh Aska. Baik, selanjutnya adalah paparan dari fungsi-fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi sebagai bahasa nasional, yaitu 1. Lambang identitas nasional. Lambang identitas nasional, yaitu bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraannya seseorang dan juga dapat membedakan antar negara lain, yaitu baik dari karakter, kepribadian, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, yaitu kebanggaan nasional, yaitu bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Yang ketiga adalah alat pemersatu. Dengan adanya bahasa nasional, masyarakat dapat meletakkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah maupun golongan. Yang keempat adalah alat penghubung. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berkomunikasi satu sama lain dengan mudah, tanpa mengkhawatirkan perbedaan latar belakang masing-masing. Dan yang kedua, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa resmi negara. Yang pertama adalah bahasa resmi negara, yaitu sebagai biasanya digunakan pada saat kegiatan-kegiatan resmi, yaitu upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan, seperti pidato kenegaraan. Yang kedua, yaitu sebagai pengantar dalam pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia sangat vital bagi pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kecuali pada daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah seperti bahasa pengantarnya Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar. Akan tetapi hanya sampai tahun ketiga pendidikan sekolah dasar. Yang ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional, yaitu berfungsi dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antar pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Yang terakhir, alat kebudayaan, ilmuwan, dan teknologi. Dalam ini, fungsi bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional. Sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri. Langsung saja, di sini saya akan melanjutkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, yaitu yang pertama adalah sebagai pengantar pendidikan, yaitu fungsi ini adalah fungsi yang sangat vital bagi pendidikan di Nusantara ini.
mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali pada daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya seperti Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar. Akan tetapi hanya sampai tahun ketiga pendidikan sekolah dasar. Yang kedua adalah alat komunikasi tingkat nasional, yaitu dalam hal ini fungsi bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang dan antar suku, sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Yang keempat yaitu alat transaksi, seperti saat kita sedang bertransaksi dengan orang lain, baik itu secara online maupun offline. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir yaitu alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, fungsi bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya yang sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah. Cukup dari saya, bisa ditutup oleh moderator. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari awal video hingga akhir video. Tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.